Kembali lagi di podcast Ruang Ganti, ruang yang Nanti. Kembali lagi bersama saya ceritanya Mas Reza dan ada di sebelah kiri saya Bung Alif yang kembali. Alif Punjabi. Anda filmmaker dong. Ngapain duduk di sini kalau keluarga Punjabi? Nggak apa-apa. Oke, gimana Bung Alif? Apa yang gimana? Kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mas Reza gimana? Alhamdulillah Sehat ya. juga. Kemarin live katanya tuh. Iya, dari Makassar saya nih. Baru nyampe lagi. Kemarin habis jalan-jalan ke Makassar. Oke, ngomong-ngomong soal Makassar, hari Minggu kemarin tanggal 16 berarti ya. Minggu 16 April tuh pekan terakhir BRI Liga 1, akhirnya kompetisi Liga 1 Indonesia usai sudah untuk musim ini, walaupun juaranya sudah ketahuan dari beberapa pekan terakhir. Kan 32. Tapi masih layak banget untuk diikutin kemarin match PSM Makassar lawan Borneo. Ini kira-kira kita bakal ngobrol banyak soal Liga 1 aja kali ya? Iya dong, karena kita akan libur Liga 1 sampai 2 bulan ke depan. Jadi 2 bulan ya? Berarti nggak lama tuh sebenarnya? Nggak lama. Karena kan tahun ini kalau jadi kan ini perubahan format kan, ada yang playoff segala macam. Ya. Lebih panjang. Jadi kemungkinan bisa lebih panjang juga. Jadi apa nih mau kita bahas enaknya pertama-tama? Langsung ke PSM aja. PSM aja juara, ngapain kita bahas tim yang nggak juara? Iya PSM. Gue nonton match PSM kemarin lawan Borneo, bener-bener nunjukin kalau mereka layak juara kemarin lawan Borneo. Gue pikir Borneo tuh bakal nyulitin PSM karena Borneo juga sebenarnya akhirnya juga lumayan bagus mainnya. Tapi ternyata PSM menang dengan skor lumayan meyakinkan 3-0. Dan itu gue benar-benar ngeliat gimana Pluim itu kalau ibarat orang yang sering main PS itu pemain editan. Iya, curang ya. Jago banget, bener. Kayak lu kalau ekspektasinya kan kalau pemain dengan badan tinggi gede lu nggak bisa lari kan. Iya. Lu memang stamina-nya nggak kayak pemain Indonesia, tapi dia memang punya, kalau lu ajak sprint jarak dekat dia masih bisa gitu. Iya. Ya kan dia emang jarang buat lari panjang lari yang kayak Indonesia, tapi untuk lu ajak sprint kalah lu sama Pluim gitu meskipun badan dia gede. Shooting dia bagus, umpan dia bagus ya. Ya Pluim adalah Pluim. Iya. Makanya dia menurut gue pemain terbaik dikasih ke Pluim ya suatu hal yang wajar banget sih. Melihat penampilan Pluim udah lebih dari 150 penampilan, akhirnya dia dapat sekarang gelar prestisius, dapat MVP juga. Walaupun sebelumnya Piala Majora siapa ya? PSM tuh cuma dapat Piala Liga, Piala Liga doang ya, pernah dapat KRS, musim ini dapat Liga juga. Plus hadiahnya penghargaan MVP itu sendiri. Gue kalau orang-orang tuh banyak yang ngebandingin Pluim itu sama, ada yang bilang kayak Riquelme segala macem. Gue kok ngelihat Pluim malah kayak Zidane ya. Gue kangen. Iya maksudnya kayak permainan kayak gitu kalem-kalem kayak Zidane gitu. Apalagi rambutnya sama-sama minim kan. Nah kalau Riquelme itu tipikalnya bukan pemain yang di nomor 10 sebenarnya, banyak nomor 6 atau 8. 6 lah paling enggak. Kalau si Pluim ya di musim ini dia udah bener, kalau di Italia mungkin trequartista kali ya nyebut ya. 3/4 lapangan lah. Ini bilang nomor 10 juga ya enggak juga, orang dia golnya juga banyak dan dia sering nusuk ke daerah penyerangan di pertahanan lawan. Dia ngomongin juga dia cuman ngegol juga enggak, asist dia juga banyak. Artinya memang dia musim ini tuh jauh lebih komplit dibanding Pluim yang sebelum-sebelumnya. Kalau menurut gue sih. Iya. Berarti dengan berakhirnya kompetisi Liga 1, sebenarnya PR PSM belum selesai ya. Khusus PSM nih, maksudnya kalau kita lagi ngomongin PSM. Karena memang dalam waktu dekat PSM harus ada beberapa agenda besar ya. Karena mereka kan dapat slot di Asia dan mereka dapat kesempatan untuk playoff dulu lawan Bali. Playoff lawan Bali dulu, maksudku playoff lawan Bali yang menang dapat slot buat kualifikasi ACL, dan itu berarti kan PSM bakal mempersiapkan skuad mereka. Berarti liburnya pendek lah dibanding tim-tim lain. Menurut lu, berarti di AFC itu bakal boleh nggak sih nambah pemain baru? Boleh dong ya? Boleh. Karena ada registrasi baru kan? Betul. Setahu gue itu udah masuk musim baru, udah bukan musim sekarang. Karena kan kualifikasi kalau gue nggak salah bulan Juli kalau nggak Agustus. Kualifikasi ACL tuh. Jadi harus diputuskan tuh bulan-bulan ini karena akan didaftarin ke AFC kan siapa aja wakil Indonesia ini. Memang sebenarnya kita dapat jatah 3 tim sebenarnya. Yang ini yang jadi perdebatan di medsos lah. Iya. Ada 3 tim, cuman yang satu tim itu standby doang, kayak nunggu doang lah. Jadi lu nggak punya hak buat kayak gue bisa masuk deh, susah karena syaratnya adalah antara PSM atau Bali benar-benar harus lolos sampai ke babak grup Liga Champions Asia.
itu susah. Kan sama ini kita masih belum pernah ada kan yang di era baru lah. Kalau era lama dulu mungkin ada ya, ada Persik, ada Arema kalau nggak salah yang pernah main di ACL. Tapi kalau era yang sekarang susah buat tim kita main di ACL karena itu lawan kita kalau nggak salah harus 3 kali main kualifikasi lah baru bisa lolos ke ACL gitu. Jadi apakah nanti gue masih nunggu sih rilis yang resmi banget dari AFC karena perbedaan pendapat kan gede banget tuh kalau si LIB ngomong bahwa 3 tim udah pasti lolos ke AFC nih. Padahal di sosmed tuh ngomongnya enggak, 2 tim ini udah pasti, tapi 1 tim ini masih nunggu nih, masih standby lah kalau bahasa orang-orang. Nah, ini yang sebenarnya masih gue tunggu-tunggu nih sebenarnya seperti apa dari resmi dari AFC. Kalau toh 3 tim yang lolos ke AFC di AFC Cup 3 tim yang sama, menurut gue agak mubazir aja sebenarnya. Menurut gue ya, 3 tim lolos ke AFC semua gitu. 3 tim lolos AFC. AFC Cup ya, bukan ACL ya. Ya apapun itu pasti nanti kita dalam waktu dekat mereka akan bertanding PSM sama Bali. Gue harapannya sih siapapun. Kalau siapa ya? PSM atau Bali? Kalau ya, gue udah pernah bilang ini di podcast episode sebelumnya. Kalau lihat dari performa di Liga 1 jelas PSM diunggulin banget karena emang Bali situasinya lagi kurang bagus kan. Mereka finish di posisi 5 sebagai juara back to back. Jelas ada evaluasi yang lebih besar Bali United ketimbang PSM Makassar, dan tugas PSM Makassar cuma menjaga momentum kan. Kalau mungkin ada beberapa sektor yang mungkin bisa ditambal atau istilahnya lebih diperkuat lagi tuh kan, menurut gue PSM harusnya bisa jauh lebih kuat dan lebih siap untuk tampil di Asia, menurut gue gitu. Mungkin kita bakal bahas Liga 1 secara keseluruhan di segmen kedua ini. Dari Bung Alif sendiri sebagai pemerhati sepak bola setanah air terbaik di Jagat Raya, kira-kira ada catatan menarik apa nih di Liga 1 musim ini? Kalau dari gua yang menurut gue menarik apa ya, kayak miris sebenarnya. Ya. Tim sekelas Arema itu jadi tim dengan pencetak gol paling sedikit di Liga 1, 32. Arema tuh paling sedikit? Paling sedikit. Rans itu berapa? Rans itu 34, 30. Justru kalah sama Rans yang ada di posisi buncit. Jadi Arema itu cuma 32, artinya dia belum tentu cetak gol dalam satu match. Artinya kan 34 kan. Kalau gue nggak salah ternyata 0,94, 0,92 gitu gue lupa. Itu yang menurut gua miris aja gitu, tim sekelas Arema yang punya sejarah panjang di sepak bola Indonesia lu cuman golin 32. Iya. Ada permasalahan di dalam pasti ada Arema masalah. Gitu. Kalau kita ngomong ada masalah, ngobrolin Arema pula pasti nggak bakal jauh-jauh sama tragedi Kanjuruhan. Bahkan gue ngeliat interviewnya Joko Susilo, Coach Joko, yang bilang bahwa sebenarnya para pemain Arema ini kayak udah nggak layak main. Nggak layak main kan. Nggak layak dipertahankan. Ya itu terlepas dari kualitas, menurut gua aspek psikologis pemain juga pasti keganggu juga sih dari tragedi, karena kan mereka pasti tekanan dari nggak hanya dari fans sendiri tapi dari boleh dibilang hampir seluruh fans klub di Indonesia sampai sekarang pun masih lumayan pedes-pedes kan terkait tragedi Kanjuruhan kemarin. Bahkan supporter sendiri pun udah ngomong kalau memang lo mau cabut aja gitu karena kalau lo maksain main di Arema ya tekanannya akan tinggi banget kan. Ya balik yang tadi lo omongin, lo akan udah jadi rahasia umum aja bahwa akan banyak orang yang mengkritik atau apa ya. Ya itulah karena Kanjuruhan itu kan. Ya emang suatu hal yang menurut gue itu jadi salah satu alasan Arema kenapa ya tidak bisa tampil lepas seperti sebelum musim lalu kayaknya. Musim lalu kan mereka jago juga sebenarnya. Iya makanya. Dan gue juga ngobrolin soal Arema, panjang juga kali kalau Arema. Gue ngerasa dengan persiapan liga yang sebenarnya jedanya lumayan singkat, gue nggak tahu bahkan di musim depan pun apakah Arema udah bisa 100% siap. Karena masalah stadion juga sampai sekarang masih ada tarik ulur sama fans, sama pemerintah segala macem. Apalagi buat persiapan musim depan, gue takutnya itu mengganggu kan kesiapan tim-tim lain juga kan. Masalahnya apakah Arema mau main di mana, ternyata mainnya harus di stadion yang berpindah-pindah ABCD lagi. Itu kan pasti ngeganggu tim lain juga pada akhirnya kan. Itu akan masuk ke evaluasi PT LIB sih. Dan gue berharap PT LIB dan PSSI ya dalam posisi ini tuh lu bener-bener mengeluarkan kebijakan yang nggak mandang 1-2 orang tertentu gitu. Tapi lu mandang satu gambaran yang besar bahwa kalau lu maksain satu tim main di tempat A, ya pakai nggak bisa karena ada banyak faktor yang kurang dari itu. Bersin Anda, kaget gue. Jadi emang harus ada kebijakan yang bener-bener tepat dari PT LIB aja gitu. Yang nggak bisa lu maksain satu tim main di satu tempat yang
secara kualitas stadion, sorry aja gue kemarin lihat video match decision-nya Persebaya lawan Arema, buset, gue baru tahu ruang gantinya itu kayak gitu coy, kayak ruang bukan ruang ganti selayaknya ruang ganti di klub bola gitu loh. Bener-bener kayak ruangan biasa yang pintunya pintu kaca gitu biasa gitu, maksud gue kayak bagusan ini dong ruang ganti yang ini banyak orang ganti kita bro, ada sofa bro, beda bro, maksudnya kayak gedean ini lagi, maksud gue kayak ya harus ada banyak yang lu pertimbangkan, jangan maksain demi satu tim lu mainin di PT IKA atau di tempat yang lain, ya harus tidak mengorbankan banyak orang demi demi menyelamatkan satu tim doang gitu. Dan gue yang kalau lu tadi kan ngomongin soal ini ya, stadionnya. Kalau gue mikir adalah masih ada nggak sih pemain yang mau main di Arema setelah kejadian kemarin gitu. Dengan kondisi selama 6 bulan pas kejadian kan kurang lebih 6 bulan lah kalau nggak salah. Itu kan Arema dikejar habis-habisan tuh sama orang-orang tuh di Sleman, di soal itu saya di apa ya namanya? Diancam, dimanapun diancam, artinya lu main nggak bisa main di Malang, lu main pindah tempat. Itu kan pemain juga mikir-mikir juga gitu kalau main di Arema. Itu juga kasihan juga kalau mereka maksain. Makanya gue nggak tahu sih apakah pemain masih ada yang mau. Kalau rumor yang udah di kalangan Aremania kan, udahlah pemain seadanya nggak apa-apa gitu. Kalau toh memang turun, setidaknya kan itu mereka bisa untuk tim dari nol lagi buat persiapan musim depan lagi, bukan musim depan gitu. Artinya udah mikir jangka panjang aja, nggak cuma jangka pendek kalau jadi Aremania sih. Betul. Gitu. Oke, selain Arema kira-kira ada catatan menarik apa lagi di Liga 1? Dari Liga 1 yang lain, karena dulu sempat nyinggung Rans itu tim yang paling banyak bobolan. Ya. 80 gol. 80 gol, kalau satu match aja 34. Jadi itu sekali match bisa bobolan 2-3 gol dalam satu pertandingan. Itu sebuah catatan yang menurut gua buset gini banget ya. Dan kalau pengamat kan sempat bikin konten tuh tim-tim Liga 1 yang paling buruk performa kan. Iya. Kalau gua nggak salah ada Rans, Persiraja, sama Gresik kan. Ya. Itu tiga tim yang seharusnya degradasi. Rans itu terselamatkan karena nggak ada degradasi doang gitu. Kalau regulasinya ada degradasi mereka udah pasti turun dan mereka akan ngikutin jejak Persiraja dan Gresik yang turun kasta dengan catatan minor, yang catatan memalukan lah di Liga 1 gitu. Dan ya menurut gue emang nggak layaknya Liga 1 aja sih. PR-nya tuh nggak hanya dari pelatih, jajaran pelatih, tapi benar-benar dari menurut gue dari top level, dari manajemennya juga. Gue takutnya emang mungkin para pemain yang datang musim ini tuh datang atas nama kekerabatan atau justru nama besar Rans itu sendiri, siapa nama-nama besar di balik Rans. Jadi ngerasa kayak ya gue udah punya kerjaan tapi rasa cinta, masalah memiliki dan kecintaan terhadap klubnya itu sendiri kurang menurut gue. Jadi main seadanya banget. Kelihatan hampir gue ngeliat Rans main tuh kayak kurang banget passionnya dia main bola gitu loh. Lemes gitu loh, mau gonta-ganti pelatih siapapun. Yang pasti ini PR-nya berat banget buat Rans di musim depan. Apalagi kan kalau musim depan udah rapi, sistem segala macam udah nggak mungkin nggak mungkin ya. Semoga nggak ada degradasi ditutup-tutup lagi. Pasti kan udah ada degradasi lagi musim depan. Jadi ini PR banget buat Rans untuk bisa gimana cara mereka stay di Liga 1 musim depan. Betul, kunci itu. Oke, tadi kan kita sudah bahas tim udah, bahas PSM udah, Arema dan lain-lain udah. Terus kan kebetulan nih LIB kan kemarin udah ngumumin ini nih penghargaan individu, tapi pas kita saat syuting sekarang tuh kayak LIB belum ngeluarin Best 11 ya. Gimana kalau kita buat Best 11 versi Bung Alip dan Bung saya? Bungkusan lu mah. Kita akan mencoba mengulas siapa kira-kira yang cocok versi kita. Kita akan pakai formasi berapa dulu nih kira-kira nih? Karena tim juara pakai 352, kita pakai 352. Dengan coach Tavares lah, siapa lagi? Tim juara masa. Oke, 352 ala Tavares kita coba ya. Mungkin kita mulai dari belakang dulu. Penjaga gawang Andri Tani lah ya. Andri Tani jelas. Save terbanyak, clean sheet terbanyak. 13 clean sheet di antara kiper yang lain. Boleh, cocok sih. Kalau Andri Tani kayak menurut gue cocok. Langsung kita masuk ke barisan pertahanan nih, di belakang 3 back center. Lu siapa? Yang pasti gue bakal masukin Yuran. Jelas. Yuran satu dulu lah dari PSM. Jelas impact-nya buat PSM kokoh banget. Nggak ada Yuran tuh PSM kayak pincang sebelah gitu. Kayak final FC Cup. Betul. Salah satu bukti yang paling kerasa banget soal FC waktu itu kan. Nggak ada Yuran, PSM berantakan banget lini pertahanannya. Lalu Yuran tuh akan ditemenin siapa menurut lu?
Mr. Last Minute. Mr. Last Minute. Oh, Hansa Muyama Pranata yang baru perpanjang kontrak kemarin. Ya, akhirnya perpanjang kontrak setelah sebelumnya disanterkan bakal pindah ke Semarang. Rumornya. Hansamu layak lah. Sangat terlepas layak. Dari maksudnya ke apa deh, dia kan lebih terkenalnya dari yang Mr. Last Minute itu ya. Tapi menurut gue secara gaya bermain juga dia nyetel banget di Persija sama Kudela sama Ferrari kan. Betul. Dan satu lagi kan dia dipanggil timnas kan? Iya betul. Akhirnya setelah balik ke Persija di bawah Suwan Thomas Doll, Hansamu juga akhirnya dapat kesempatan lagi main di timnas. Oke, satu lagi center back. Satu lagi lu siapa ya terakhir nih? Lokal lagi aja kayak. Kita pemain asingnya ngikutin 4, slot aja ya. Slot. Kalau 5 tahun depan. Cukup lah satu pemain asing di back. Ya. Gua sebenarnya kalau ngikutin PSM sekarang gue suka banget sama gaya bermainnya Erwin Gutawa sih. Yang ini. Bukan dong. Erwin Gutawa juga nggak main kali, dia cuman ya main drama. Lu kan enggak kan? Lu main gini-gini doang loh. Emang gue ngomong apaan? Iya, Erwin Gutawa. Iya, Erwin Gutawa. Kenapa? Erwin Gutawa. Gue lebih ke dia sama Iuran cocok banget. Dan gitu gue ngeliat gaya bermainnya Erwin Gutawa tuh bener-bener Spartan banget sih. Di lini belakang bener-bener. Kalau kata orang tuh Erwin Gutawa musim ini tuh beda banget gitu gaya mainnya. Kayak apa tuh? Ya walaupun dia terkesan orang yang gaya mainnya keras segala macam, tapi menurut gue masih on point gitu loh, defense-nya bagus gitu loh, nggak banyak kartu juga menurut gue Erwin Gutawa musim ini, dan dia benar-benar disegani sama teman-temannya sih menurut gue. Betul. Kita pindah ke tengah. Oke, 5 tengah ya. Dari mana dulu kita? Dari kanan dulu. Kanan gue udah pasti ngambil Yakob sih. Apa sayap kanan kiri Yakob Yance seru kali bisa, ya? Iya menurut gue kanan kiri tuh udah diisi Sayuri Brother sih. Yakob di kanan, Yance di kiri itu udah enak banget. Soalnya dua ini juga bener-bener ngebantu PSM banget dari sisi bertahan ataupun penyerangan. Mau lu ubah kanan kiri nggak apa-apa kan, orang nggak tahu juga mana Yance mana Yakob. Jarang juga orang-orang kan terlalu mirip, terlalu identik kan. Yance dan Yakob. Lalu 3 gelandang di tengah itu kita isi siapa ya kira-kira? Kalau gua harus ada satu pemain yang menyimbangkan lini tengah lah. Siapa tuh? Reski Fandi. Reski Fandi di Persija itu sebenarnya Reski tuh gimana ya? Banyak yang nggak nge-mention dia loh. Padahal menurut gua dia secara gameplay banyak. Terus menurut gua dia salah satu pemain kunci Thomas Doll juga sama Persija di musim ini. Iya, setuju. Reski Fandi itu tipe pemain yang nggak banyak ikut penyerang ke depan, tapi dia yang ada ngomong dia penyimbang di lini tengah aja gitu. Iya. Yang ngefilter serangan pertama sebelum masuk ke pertahanan ya si Reski Fandi. Makanya tugasnya emang kalau orang-orang ngomongnya tugas kotor kan. Mesti cuci lah ibaratnya si Reski Fandi itu. Iya. Selain itu Mai? Selain itu gue bakal milih mungkin Klok. Menurut lu masih layak gak? Kan Klok ini masuk ya? Klok ini masuk ya daftar. Layak lah. Gila, dia pemain tersibuk musim ini. 45 kali main di semua ajang di Persib sama di timnas. Yap. Jadi menurut gua Klok masih bisa dimasukin sih di gelandang. Dan menurut gua teman Klok di tengah itu gua bakal masukin Pluim. Pasti Pluim sebagai kandidat bukan kandidat lagi pemenang MVP, pemain terbaik Liga 1 musim ini, dan menurut gua Pluim pantas sih ditaruh di posisi gelandang. Oke, berarti tersisa 2 pemain di depan. 2 pemain di depan. Tadi sebenarnya gue mau masukin Klok yang ada di belakang striker posisi, tapi gue ngelihat gimana penampilan Matthias Mayer, gue rasa dia cocok. Gue bakal milih Matty Mayer. Jadi mungkin posisi peran Pluim tadi agak ke belakang, di depannya tuh ada Matty Mayer. Gimana dia bermain masuk di tengah musim bersama Bayangkara, ngasih dampak yang luar biasa banget buat Bayangkara. Jadi menurut gue Matty Mayer tuh cocok banget sih. 15 kali main, 10 gol, 5 assist. Ya. Suatu hal yang nggak bisa dilakukan oleh pemain lain yang masuk pada jeda paruh kedua tuh. Ya. Itu gokil sih seorang Matthias Mayer. Oke, dan ujung tombaknya sendiri udah pasti top skor Liga 1 musim ini Matheus Pato. Gak ada yang lain lah. Ya, pasti kalau kita pakai Matheus Pato. Dia penyerang yang menurut gue penyerang yang paling komplit lah di Liga 1 musim ini. Komplit. Gol-golnya juga keren-keren banget. Ada beberapa gol-golnya cantik. Yang gol cantik kan dia menang kan? Iya, dia menang lagi kan, best golnya. Itu emang keren banget yang ke gawang Bali tuh ya. Itu salah satu gol yang gue nontonnya sampai teriak, coy, gila. Sekali kontrol terus dia salto kan itu. Ya, itu kayak ngingetin gue sama se-eksplosifnya dia Marco Simic waktu benar-benar datang ke Persija ya. Ini orang penyerang gila banget, bisa gol dari gaya apapun gitu loh.
Betul. Memang dia kalau si Pato mungkin nggak segesit David da Silva yang soloran, tapi dia kalau udah di depan gawang tuh udah dia udah langsung ngelawan itu udah. Triple hat-trick bro, 3 kali hat-trick sepanjang musim loh. Itu catatan yang susah buat diikuti sama pemain lain. Iya. Dan dia bisa. Oke, berarti itu tadi kita udah milih 11 pemain yang menurut kita bisa jadi best 11 Liga 1 musim ini. Jadi memang kita sudahi dulu kayaknya. Waktu juga yang memisahkan kita nih sepertinya. Teman-teman pengamat sepak bola, kita bakal kembali lagi mungkin nanti setelah edisi Idul Fitri ya. Kita bakal kembali ke kantor lagi, kerja lagi, ngonten lagi. Pokoknya teman-teman tetap ikuti pengamat sepak bola. Balik lagi nanti di episode berikutnya podcast Ruang Ganti, ruang yang dinanti-nanti. See you guys. Ciao. Bang Alif, lu tahu nggak sih kalau misalkan tanggal 2 November kemarin Kominfo udah menghentikan siaran TV analog dan di beberapa wilayah Indonesia. Terus gue kalau TV gimana? Kalau lu mau nonton TV tetap bisa sebenarnya, cuma sekarang siaran TV analog itu udah beralih ke TV digital. Jadi lu misalkan punya atau ketemu sanak saudara nih, lu kasih tahu nih kalau TV analog ini udah beralih nih ke digital. Bedanya emang apaan? Kalau bedanya dari TV analog dan juga TV digital, ya TV digital ini lebih bersih, lebih jernih, terus siarannya juga lebih banyak. Canggih. Jadi lu harus pakai, Bang. Emang udah? Udah kalau gua. Serius gua. Aku belum nih. Berarti kalau misalkan itu lu harus beralih, dan kalau misalkan udah makin TV digital, jangan lupa saksikan Smile TV.